Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat Anda semua, para penonton channel Ada Kisah Nyata dan peserta pelatihan ekspor. Kesempatan yang indah ini kita akan masuk pada sesi komponen biaya ekspor. Saksikan berikut, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Pak D. Oke, kita lanjut kembali. Tujuan daripada mempelajari komponen-komponen biaya ekspor, salah satunya yang paling vital adalah bertujuan untuk memperluas pasar serta memperoleh harga jual yang lebih baik. Tentunya setiap pengusaha yang bergerak dalam usaha bisnis mempunyai visi yang sama, yaitu mencari keuntungan atau laba. Nah, laba menjadi, saya minta maaf saudara, ada mobil yang lewat. Laba menjadi faktor stabilisator dan dinamisator untuk sebuah kalangan usaha atau untuk sebuah usaha, ya. Baik itu untuk tingkat usaha kecil maupun usaha menengah ataupun yang besar. Semua pelaku membutuhkan laba untuk dapat bertahan dalam hidupnya, dapat bertahan dalam bisnisnya. Next, kita jangan kemana-mana saudara, kita akan lanjut. Masih ada ini. Dengan menekan biaya dan menekan biaya ekspor, maka perusahaan dapat meningkatkan labanya. Laba dapat membantu perusahaan melakukan perluasan dan diversifikasi usaha serta restrukturisasi usaha, sehingga sebuah perusahaan akan selalu up to date dan ikut dalam kemajuan teknologi saat ini. Sehingga saudara-saudara, kalau kita memang mau mengekspor, maka kita harus selalu up to date. Produk apa yang lagi tren sekarang? Kalau saat sekarang tahun 2020, maka ada kunyit hitam, ada daun ketepeng Cina, ada daun kelor. Itu semua mendapat tempat di luar negeri dengan harga yang fantastis. Sehingga saya yakin kalau saudara-saudara mempunyai dana lebih atau bisa menekan biaya dan ekspor dan mendapat keuntungan, tentunya saudara-saudara bisa ekspansi ke produk yang lain. Dengan demikian, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Pak D. Dengan harga barang yang kompetitif, tentunya produk kita akan bisa diterima di pasar internasional, karena kita tahu bahwa kita juga punya pesaing seperti Malaysia, Singapura, bahkan beberapa negara ASEAN, ya, seperti Vietnam terutama. Sehingga kenapa eksportir atau calon-calon eksportir atau Anda calon pengusaha muda atau yang pemula harus belajar mengenai komponen-komponen biaya apa yang terkandung di dalam setiap kegiatan ekspor itu, sehingga saudara bisa menentukan harga yang kompetitif untuk sebuah negara tujuan ekspor. Nah, kalau harga Anda kompetitif, saya yakin bahwa itu bisa masuk tanpa melakukan tindakan politik dumping. Oke, next kita lanjutkan. Ya, kita lanjut lagi. Saat ini kita akan bicara mengenai sumber-sumber pendanaan produk-produk ekspor. Tentunya kalau saudara bernegosiasi dan tidak punya modal, saudara boleh buat LC yang red clause, yang revolving. Jadi untuk modal produksi sekian persen bisa dicairkan. Tetapi juga saudara bisa mengambil kredit dari bank dengan jaminan letter of credit, sehingga sumber-sumber pendanaan ini banyak kalau untuk ekspor, ya. Sekali lagi minta maaf saudara, saya tepat berada di pinggir jalan sambil menikmati indahnya kota Bintuni. Saya membagikan dan men-share sedikit ilmu tentang ekspor. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Pak D. Ya, kita lanjut lagi di channel Ada Kisah Nyata dengan Pak Demos. Komponen biaya ekspor dan pendanaannya bagaimana? Yang selanjutnya adalah kredit ekspor. Saudara, kalau memang saudara punya letter of credit, mendapat inquiry, dan saudara bisa menerima letter of credit, maka jelas bank yang mengeluarkan bank Anda, consignee bank, issuing bank akan siap mendanai produk ekspor Anda di bidang-bidang tertentu. Seperti apa? Modal awal, kalau produk itu di dalam jangka panjang, atau pembuatan dokumen, bank bisa
membackup itu. Jadi tidak usah khawatir kalau kita persoalan dana, karena instrumen keuangan negara Indonesia sudah cukup mampu untuk membiayai proses usaha Anda. Jangan kemana-mana, stay tune channel Kisah Nyata. Oke, yang selanjutnya adalah anjak piutang. Ini kadang-kadang menjadi kebingungan saudara-saudara saya. Anjak piutang itu apa ya sebenarnya? Jadi anjak piutang itu begini. Anda ini kelebihan barang produksi atau produksinya over ya, tapi bisa ngirim dan punya bayar di luar negeri, maka barang itu Anda kreditkan kepada bayar Anda. Nanti dibayar umpama 3 bulan ke depan, atau barang laku baru bayar, seperti itu. Seperti konsinyasi seperti itu. Nah, itu juga Anda bisa mendapatkan menjual barang tanpa harus menerima duit. Nanti duitnya di belakang. Sehingga jangan khawatir kalau persoalan itu, karena instrumen hukum persoalan jual beli ekspor impor semua sudah siap. Tinggal kita menjalaninya. Tinggal Anda mencari produk yang unggul yang bisa diterima oleh pihak luar. Cari terus dan cari terus, jangan pernah mundur. Oke, stay tune. Channel Pak D, ada kisah nyata. Komponen biaya ekspor. Komponen biaya ekspor itu terdiri dari 4 bagian ya. Tetapi apa sebenarnya biaya ekspor? Komponen ekspor itu, komponen biaya ekspor itu menurut para pakar adalah bagian-bagian dari biaya yang apabila dijumlahkan merupakan total pengeluaran yang menjadi landasan bagi perhitungan harga pokok. Jadi untuk menentukan harga pokok, sebuah harga jual dan harga pokok daripada produk ekspor, maka semua komponen biaya akan menjadi bahan perhitungan. Nah, penyebabnya apa sampai harus ada timbul biaya komponen-komponen ekspor itu? Nah, penyebabnya sederhana, karena ada perbedaan harga antara negara importir dan negara eksportir. Yang muncul adalah kelebihan biaya ekspor. Nah, lebih spesifik lagi, istilah tersebut berkaitan dengan situasi ketika harga meningkat karena biaya pengiriman, asuransi, dan biaya handling charge-nya besar, serta biaya administrasi. Untung kalau kita tidak ada pungutan-pungutan liar, sehingga saya sangat berharap bahwa dunia ekspor Indonesia janganlah sampai ada pungutan liar, karena biaya-biaya yang ditanggulangi oleh ekspor itu sudah sangat banyak. Semoga ada oknum pemerintah yang menonton ini yang tahu bagaimana susahnya eksportir. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Pak D. Yuk kita lanjut lagi. Mungkin dari semua komponen biaya yang paling besar adalah biaya produksi, yang kita bisa buat kedua kategori, yaitu biaya pengadaan dan biaya perolehan. Nah, bagaimana biaya produksi ini bisa kita tekan tanpa mengorbankan kualitas daripada barang? Tetapi bagaimana sebuah produknya bisa kita tekan, biaya produksi kita bisa tekan? Ini yang menjadi tantangan ya. Inilah seninya kita ekspor ataupun kita menjadi seorang usahawan. Nah, terus setelah itu biaya perolehan. Biaya perolehan ini diperoleh dari hasil produksi tersebut. Berapa sih setelah saya membuat, katakanlah saya memproduksi ketepeng kering atau serbuk ketepeng, perolehannya berapa? Apakah ini menutup cost biaya produksi saya? Itu menjadi pertanyaan dan menjadi tantangan bagi saya dan Anda. Sama-sama kita tempuh dunia ini. Yuk, tetap stay tune di channel Pak D. Yuk, kita ketemu lagi di dalam channel Pak D, yaitu channel Ada Kisah Nyata. Baik, yang terakhir atau sebenarnya bukan yang terakhir ya, cuma kategorinya sajalah ya, kita ikuti bersama. Handling charge atau biaya pengelolaan. Jadi barang kalau sudah diproduksi ya tentunya kalau untuk yang dikemas ya dikemas, dibikin rapi kemasannya sesuai dengan standarisasi, beratnya diperhatikan, kerapiannya diperhatikan, keamanan barangnya diperhatikan. Itu semua adalah biaya, sehingga
termasuk biaya MKL. Tentunya biaya handling charge ini sampai stay on board di vessel. Nah, ini belum termasuk pungutan-pungutan saudara. Belum termasuk biaya-biaya negara, pungutan-pungutan dan lain-lain. Ini baru handling charge, satu pengelolaan barangnya saja sampai di masuknya dalam kontainer. Jadi mulai dikemas sampai masuk dalam kontainer itu biayanya tentunya ada. Baik, tentu kita harus cermati mana yang tidak perlu dan mana yang perlu. Kalau memang tidak perlu, di-cut saja untuk mengurangi biaya-biayanya. Sampai di sini tetap stay tune di channel Ada Kisah Nyata. Oh, kita ketemu lagi yang terakhir, atau sebenarnya bukan yang terakhir lagi ya, yaitu pungutan negara atau ekspor taxes. Ini biasanya disebut dengan pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan. Terus ada biaya statistik, biaya barang dan lain-lain. Terus ada pihak jasa, pihak ketiga. Nah, ini yang dimaksud dengan pihak jasa, pihak ketiga ini seperti sertifikasi itu juga ada biaya. Kalau kita mau mensertifikasi barang kita mau membuat sertifikasi of analis, itu semua biaya, termasuk ACCP dan segalanya. Nah, di sini saudara harus jeli melihat kembali kita melihat letter of credit kita, apa komponen biayanya. Makanya saya sarankan buat handicraft, tolong minta letter LC yang clean, letter of credit clean. Artinya cuma konsumen atau biaya RW bill Anda sudah bisa mencarikan LC Anda. Dengan demikian kita tahu bahwa kita sudah bisa menentukan berapa harga jual kita kepada importir. Setelah mengkalkulasi seluruh biaya, tentunya hasilnya kita sudah tahu berapa nilai jual kita, ditambah keuntungan. Oke, saya ulang lagi, saya koreksi lagi. Terakhir adalah biaya pihak ketiga. Ini biasanya meliputi biaya sertifikasi yang telah kita pelajari ya, seperti sertifikat of origin, sertifikat of analis, sertifikat fumigasi, terus bill of lading, BL ya, terus retribusi jasa-jasa pihak ketiga. Jadi jasa-jasa pihak yang mendukung terkirimnya barang kita. Oke saudara, sampai di situ Pada akan menutup pelatihan ini dengan satu semangat bahwa tidak ada yang bisa menghentikan saudara sampai saudara bisa jadi. Tidak ada yang bisa menghentikan niat saudara untuk merubah situasi saudara. Negara pun mendukung itu. Sukses selalu buat Anda. Jangan kemana-mana, tetap stay tune, ikuti terus pelatihan ini.